Baik, salam saudara-saudara. Malam ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita saat ini sejenak. Kita angkat pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Saudara-saudara, bangkit berdiri. There's no
Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami ada di tempat ini. Kami rindu dijamah dan dipenuhi oleh Engkau Bapa. Mari Tuhan Engkau bertata di dalam ibadah kami di malam hari ini. Mari Tuhan Engkau hadir menguasai setiap hati pikiran kami tempat ini Bapa. Dan layakkan kami untuk kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami berdoa Bapa untuk kami semua yang sudah hadir di malam hari ini. Tuhan Engkau penuhi kami dan kuasa Roh Kudus-Mu. Berdoa menyerahkan untuk teman-teman kami, sahabat-sahabat Eagle Generation yang belum datang, yang menonton ibadah live streaming malam hari ini. Tuhan kami taruh semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau jamah, Tuhan Engkau jamah malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang berbagian dalam pelayanan malam hari ini. Tuhan Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Yesus. Kami buka ibadah Eagle Generation di malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, ada sukacita pada malam hari ini. Kau samping kiri kanan bahwa kau orang luar biasa. Baik, kita angkat pujian yang berkata, hari ini kurasa bahagia. Kurasa
Saudara-saudara masih semangat memuji Tuhan. Baik, kita angkat pujian yang berkata, besarkan nama Tuhan.
olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Kita angkat pujian yang berkata, aku jalan kebenaran. Saudara-saudara, dipersilakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, mujizat itu nyata. Saudara-saudara bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat
Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kami berdoa, ketika kami percaya, mujizat Tuhan akan nyata dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini Tuhan boleh berkenankan kami hadir di dalam persekutuan yang sungguh indah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menyertai kami. Engkau sudah mengawali kami dengan setiap puji-pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kini tiba saatnya Bapa, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan tanah hati kami Tuhan untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada malam hari ini. Siapkan hati kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Kurang semangat. Ada sukacita? Amin. Ya, begitu dong. Ini kan anak-anak muda semua, pasti ada sukacita yang luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya malam hari ini. Saya boleh kembali berdiri di hadapan seluruh anak-anak muda yang luar biasa di tempat ini, yang selalu setia di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Sebelum kita buka firman Tuhan, saya mau tanya, di sini yang benar-benar di kampungnya rumahnya berdekatan atau satu desa, ada tidak? Tidak ada. Berarti di sini kita berbeda-beda semua ya? Atau ada yang takut-takut untuk angkat tangan? Saya malu begitu. Ada? Tidak ada. Wow, luar biasa. Luar biasa. Malam hari ini saya tahu bahwa kita ada di tempat ini. Kita dibawa Tuhan untuk ada di tempat ini. Saya percaya bahwa Tuhan mau memakai setiap kita. Kenapa saya katakan tadi di antara saya dan seluruh anak-anak muda yang ada di tempat ini, adakah yang di kampungnya sekampung ada di tempat ini atau sedesa ada di tempat ini? Pasti sebagian besar dari kita tidak ada. Uniknya Tuhan kita, coba saudara lihat samping kiri kananmu. Coba saudara lihat rambutnya, saudara lihat kulitnya. Ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang rambut lurus, ada yang rambut keriting. Luar biasa Tuhan kita, amin. Unik saudara. Kita dipertemukan Tuhan di tempat ini, ada maksud Tuhan. Karena itu saudara hadir di tempat ini, saudara jangan sia-siakan. Saudara belajar, saudara melayani Tuhan, itu dua hal yang istimewa buat saudara. Saya percaya bahwa saudara tidak akan pernah kecewa, saudara tidak akan pernah rugi. Saudara beri hidup saudara untuk Tuhan. Mari sama-sama aja kita semua buka dalam satu bagian firman Tuhan yang akan kita sama-sama dengar, kita sama-sama renungkan bersama pada malam hari ini. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12, sebenarnya saya rindu kita baca dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-31, hanya saja terlalu panjang. Jadi saya mau mengajak kita semua baca dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-21. Sudah dapat semua? Belum ada yang dapat, pada diam semua. Belum dapat? Nah, itu ada yang belum. Sudah dapat semua, baru kita baca bersama-sama. Amin. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 hingga dengan ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka,
telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh menangkap pendengarannya, andai kata di seluruh ada telinga, di manakah benjiman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing satu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak dapat membutuhkan engkau. Luar biasa. Perikop dari firman Tuhan kita malam hari ini, banyak anggota tetapi satu tubuh. Kita berbeda-beda tetapi kita satu di dalam Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita berbeda-beda tetapi satu di dalam Tuhan. Di dalam renungan kita malam hari ini, kalau kita sering kali atau mungkin di dalam beberapa bulan terakhir ini, kalau kita dengar ada di dalam renungan malam, selalu kita dengar ada begitu banyak hal, ada begitu banyak pengajaran yang disampaikan oleh Bapak Gembala di tempat ini. Saudara, kita renungkan, kita lihat betapa dahsyatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan umatnya. Kalau kita melihat di dalam kota Korintus, kita tahu bahwa kota Korintus ini kota yang luar biasa. Kota yang luar biasa. Kalau kita melihat bahwa di tengah-tengah kota itu adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luar biasa, orang-orang yang memiliki harta benda yang luar biasa, orang-orang yang memiliki intelektual yang luar biasa. Tetapi apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka alami, apa yang mereka tunjukkan di dalam kota tersebut. Kalau saudara baca dari kitab Korintus ini atau surat Korintus ini sangat luar biasa sekali. Tetapi ada uniknya di sini, bahwa di mana kita lihat mereka memahami, mereka mengerti, tetapi mereka tidak melakukan kebenaran Tuhan. Mereka tahu dari A sampai Z kebenaran Tuhan, apa itu baik, apa itu tidak baik. Kalau kita lihat dari belakangnya kebenaran firman Tuhan, surat ini luar biasa sekali apa yang Tuhan katakan lewat Rasul Paulus. Malam hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita semua ini adalah satu di dalam Tuhan. Karena itu jangan sampai di dalam rumah Tuhan, jangan sampai kita sudah dikatakan anak-anak Tuhan, tetapi kita tidak saling menghargai, kita saling membeda-bedakan, karena mungkin berbeda suku, karena mungkin berbeda kulit dan lain sebagainya. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita hal yang demikian, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita memahami, kita mengerti apa yang dimaksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak ada perbedaan di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-12 berkata, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Kita tadi baca, kalau kepala berdiri sendiri, apakah dia bisa berjalan untuk melakukan sesuatu? Tentu tidak bisa, ya. Tangan, dia berkata saya tidak perlu kepala. Apakah dia bisa berpikir untuk melakukan sesuatu? Tentu saja tidak. Ini Rasul Paulus gambarkan kepada kita sebagai anak-anak muda di tempat ini, supaya apa? Supaya kita mengerti. Supaya kita jangan membeda-bedakan
mengkelompok-kelompokkan diri kita. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita supaya apa? Kita bersatu di dalam Tuhan. Semboyang negara kita apa? Bineka Tunggal, berbeda-beda tapi satu. Ada begitu banyak suku. Kalau saya sendiri, walaupun kita mau dibilang satu kecamatan, tetapi bahasanya itu beda-beda. Punya pola pemikiran atau pengaturan adat mereka juga berbeda. Semua berbeda-beda. Tetapi yang lebih uniknya, kita diajarkan hanya pandang kepada Tuhan. Kalau kita melihat sekeliling kiri kanan kita, yang ada hanya apa? Yang ada hanya ribut. Karena apa? Perbedaan itu tidak akan membuat kita bisa kuat kalau tanpa Tuhan. Saya percaya di dalam pelayanan Tuhan, di dalam rumah Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan, ada banyak persoalan, ada banyak masalah. Pertanyaannya saya, apakah kita mau lari dari masalah itu? Atau dengan masalah itu kita berkumpul? Pasti banyak kepala. Pasti banyak yang merasa saya kayaknya tidak bisa. Kayaknya saya saudarin dia aja. Saya tidak bisa berkata lebih, jadi kamu aja yang maju. Terkadang kita sudah minder sendiri. Karena kita menganggap bahwa diri kita tidak bisa. Tetapi sebenarnya kita bisa. Kita bisa melakukan apapun. Kita bisa memiliki pemandangan yang luar biasa. Karena apa? Tuhan sudah taruh itu dalam hidup kita. Karena itu jangan sampai kita berkata bahwa kita tidak berarti. Di tengah-tengah kelompok ini saya tidak berarti. Di tengah kelompok ini saya tidak dianggap. Di tengah kelompok ini saya tidak dihargai. Saudara salah. Saudara memandang kepada manusia, saudara akan mengalami kekecewaan. Tetapi saudara ada di mana? Saudara pandang Tuhan. Apa yang saudara kerjakan bukan untuk Bapak dan Ibu Gembala ataupun orang-orang yang mungkin lebih tingkat dari kita, untuk mereka. Tidak. Itu kita akan merasa kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya. Tetapi lakukan apapun itu untuk Tuhan. Kita ini berbeda-beda. Pemikiran kita berbeda. Saya pun berpikir beda tentang kalian. Kalian pun pasti pola pemikiran kalian berbeda. Apalagi Bapak dan Ibu Gembala pun berbeda. Semua kita berbeda. Tetapi uniknya Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita belajar tentang kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kasih itu akan mempersatukan kita. Indahnya kita bersama dengan Tuhan. Saudara, jadi kita berbeda-beda tapi satu di dalam tubuh Kristus. Kita adalah tangan, kita adalah mata, kita adalah kaki, kita adalah telinga, dan lain sebagainya. Satu di dalam Tuhan, tidak ada yang berbeda. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa saya punya porsi sendiri. Jadi orang lain tidak boleh bergeser atau menggeserkan saya. Pokoknya saya harus di sini. Tidak boleh yang lain. Saya harus di sini. Selalu kita dengar bahwa kita semua di tempat ini memiliki talenta yang ada. Ada yang sudah punya talenta untuk berdiri melayani Tuhan. Mungkin dia berkata saya belum bisa, tetapi dilihat bahwa dia sebenarnya ada talenta. Jangan sembunyikan talentamu, tetapi berikan dirimu untuk melayani Tuhan. Di tempat inilah kita belajar. Ini adalah komunitas yang baik. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa kalau kamu punya komunitas yang buruk, maka di lingkunganmu pun akan mengalami yang namanya keburukan. Tetapi kelompok yang kamu sama-sama itu baik, membangun kamu, maka kamu pun akan menjadi pribadi yang baik. Sekarang ini tidak ada yang bisa membuat kita untuk maju dan maju. Hanya Tuhan yang mampu memampukan kita untuk bisa kita maju.
Karena itu kita tidak bisa berkata kepada diri kita, saya tidak membutuhkan orang lain. Saya bisa berdiri sendiri. Saya bisa melakukan sendiri. Saudara, saya mau katakan, kita tidak akan bisa sendiri. Saya percaya bahwa Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini pun sangat membutuhkan anak-anak muda yang luar biasa di tempat ini. Menopang apa? Menopang pelayanan kita di tempat ini. Bergandengan tangan kita melayani Tuhan. Itulah pekerjaan Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita melihat ke depan apa yang sedang Tuhan persiapkan buat kita. Karena itu jangan kita mengkotak-kotakan diri kita. Jangan kita merasa bahwa karena orang sudah sakiti saya, maka saya tidak akan berdiri melayani Tuhan. Saudara, salah. Orang sudah menyakiti saya tinggalkan pelayanan dan saya pergi. Saudara, salah. Apa yang saudara dapat? Di luar sana, kalau saudara tidak lari mencari Tuhan, yang akan muncul di dalam kehidupan saudara adalah apa? Pikiran saudara akan kacau. Apapun yang saudara lakukan akan kacau. Tidak tenang. Kayaknya mau melakukan sesuatu ini rasanya beban di pundak itu sangat berat. Karena apa? Tidak ada damai di dalam diri kita. Belum ada pelepasan, belum ada pengampunan di dalam kehidupan pribadinya. Karena itu anak-anak muda yang ada di tempat ini, mari kita belajar bersama. Saudara ada di tempat ini, saudara bertumbuh di tempat ini, belajarlah sebanyak-banyak mungkin. Karena saudara akan pulang, saudara akan bawa bekal yang luar biasa dari tempat ini. Teman-teman yang sudah kembali, saudara ada di sana, jadilah berkat dimanapun saudara berada. Berdiri kuat bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kita sudah sampai di daerah kita berkata, oh saya sudah dari kota, jadi saya tidak membutuhkan orang lain. Saya mampu melakukan apa saja. Saudara salah. Saudara tetap membutuhkan orang lain. Saudara, di dalam Tuhan kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa sendiri. Karena itu tadi kita baca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa tangan, kaki, kepala itu ilustrasi yang Rasul Paulus berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita memahami, supaya kita mengerti, supaya kita aplikasikan itu di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya sebagai pendengar yang baik. Datang, duduk, diam, dengar, pulang. Berapa P itu? Berapa D itu? Datang, duduk, diam, dengar, dan pulang. Jangan sampai kita hanya seperti itu saja. Jangan sampai kita jadikan persekutuan kita sebagai rutinitas saja kita datang. Tetapi tunjukkan sesuatu yang istimewa di dalam dirimu. Bahwa di dalam diri saya ada talenta yang Tuhan taruh untuk saya gunakan. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Kita belajar di tempat ini untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kalau saudara kuat di dalam Tuhan, di luar sana badai datang, tantangan datang, saudara akan tetap kuat. Karena apa? Saudara sudah dibentuk, saudara sudah ditanam di tempat ini. Jadi ayat yang ke-12 jelas sekali buat kita pada malam hari ini. Firman Tuhan berkata bahwa tubuh itu satu anggota, anggotanya banyak. Tubuh ini satu. Ada yang di sini tubuhnya dua? Coba lihat. Ada yang dua tidak? Semuanya satu kan? Kita satu, tetapi anggota kita banyak. Artinya apa? Kita ada begitu banyak anggota yang di dalam anggota tubuh kita ini. Tetapi kalau kita berkata bahwa kita tidak memerlukan tangan, kita berkata tidak memerlukan kaki, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ini ilustrasi yang diberikan Tuhan buat kita. Kita belajar dari orang-orang yang ada di surat atau di jemaat Korintus ini. Kita melihat bahwa ada kesombongan, ada kemerosotan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Karena mereka itu banyak. Akhirnya apa? Yang muncul di tengah-tengah jemaat itu adalah apa? Mereka buat kelompok-kelompok. Ini satu kelompok ini, satu kelompok ini, satu kelompok itu. Tuhan tidak mau kita demikian. Di ayat yang ke-13 berkata, kita lihat di pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 berkata, sebab dalam satu roh
Kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Tidak ada perbedaan di antara kita lagi. Kita adalah satu di dalam Tuhan. Tidak lagi dikatakan dia orang Yahudi, tidak lagi dikatakan dia orang Yunani, tidak lagi dikatakan dia orang Papua, tidak lagi dikatakan dia orang Kupang, tidak lagi dikatakan dia orang Sumatera, orang Ambon dan lain sebagainya. Tetapi saya dan saudara sudah ada di tempat ini. Di dalam rumah Tuhan, kita adalah satu di dalam Tuhan. Walaupun kita berbeda-beda. Walaupun kita berbeda-beda, ada yang dari Jawa, ada yang dari NTT, itu juga banyak, dari Kupang, dari Alor, dari Sumba, dari mana lagi, semuanya ada, dari Soe, beda-beda, berbeda-beda, tetapi di dalam Tuhan kita adalah satu. Kita hanya menyembah kepada satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu tidak ada lagi yang memisahkan kita. Tidak ada lagi yang membuat kita untuk kita jauh. Karena itu persekutuan seperti ini, kenapa sangat penting? Karena kalau kita menjauh daripada Tuhan, tadi saya sudah katakan, kalau kita sudah jauh dari Tuhan, apa yang akan muncul dalam hidup kita? Apa yang akan kita kerjakan? Saya selalu katakan bahwa kalau di luar sana, saudara hidup di luar sana, lihat dunia yang ada di luar sana. Banyak hal yang sudah terjadi. Orang tidak perlu lagi mencari Tuhan. Tapi saya bersyukur, saya bangga kepada semua yang ada di tempat ini. Waktu yang terindah saudara berikan untuk Tuhan malam hari ini. Tuhan memperhitungkan itu. Tuhan hitung apa yang saudara saat ini tahu. Tuhan hitung apa yang saudara saat ini kerjakan. Mungkin hamba-hamba Tuhan di tempat ini tidak bisa membalas, hanya mampu mendoakan. Tetapi Tuhan akan membalas kepada saudara. Karena itu lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan kita memandang siapa orang yang harus kita ajak untuk kita sama-sama mengerjakan. Lihat, jangan kita mengkotak-kotakan diri kita. Kita melihat di jemaat Korintus ini, mereka sudah merasa mampu, sudah kaya. Mereka itu adalah kota yang besar, kota yang memiliki pusat perdagangan yang luar biasa, dan begitu banyak orang yang ada di tempat itu. Dan apa yang muncul di saat mereka sudah punya segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan mereka, yang muncul dalam pikiran mereka, tingkah laku mereka adalah apa? Mereka sudah tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka sudah menyombongkan diri mereka dengan apa yang sudah punya. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki ini dan itu, boleh. Tetapi Tuhan katakan cukupkan apa yang ada padamu. Apa yang ada pada kita cukup. Saudara dengan saya, kita semua orang merantau. Ada di sini orang Jawa tetap? Ada? Tidak ada. Aldo mungkin ya. Aldo kan lahir di sini. Saudara, kita semua adalah orang-orang pendatang. Kita semua adalah orang-orang merantau. Tetapi saudara, uniknya kita kumpul di tempat ini. Adakah yang bilang, ih kamu orang Papua kamu ke sana, kamu orang Kupang kamu ke sana? Tidak saudara, kita sama-sama saling ngerangkul. Sekarang kita salam bukan jabat tangan, salam corona, tunjuk-tunjuk, tapi bukan saling pukul. Seperti itu. Tuhan kita itu unik. Tuhan mengajarkan kita supaya apa? Kita saling merangkul, kita saling menolong, kita saling peduli. Yang lemah menolong, yang kuat menanggung yang lemah. Lihat, jika mengalami kesulitan, bantu, tolong. Jangan kita cuek dengan keadaan. Ya mungkin saat ini merasa kuliahnya karena pikir kuliah online tidak punya data. Yang ada yang udah data lebih ya bagi-bagilah, hotspot lah. Amin. Amin. Oh, kayak tidak ada yang amin nih. Kita semua kere kakak. Puji Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik. Amin. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti berikan yang terbaik buat kita. Saya percaya orang-orang benar, anak-anak Tuhan, Tuhan tidak pernah menolong saudara. Tuhan tidak pernah tutup mata untuk saudara.
tapi Tuhan akan menolong saudara tepat pada waktunya. Jangan takut. Sampai hari ini selalu kalau hamba Tuhan Bapak Gembala selalu bersaksi di tempat ini. Kita hamba Tuhan mengalami berbagai macam hal, tetapi karena satu yang membuat kita kuat adalah berdoa dengan Tuhan. Menangis dengan Tuhan, saudara akan kuat. Menangis dengan Tuhan, apapun menjadi kebutuhanmu Tuhan akan kasih. Karena itu sekarang ini jangan memisah-misahkan saudara dari kasih Tuhan. Saudara berkumpul, saudara berdoa bersama-sama, Tuhan pasti kasih berkat yang luar biasa. Karena itu tadi saya katakan, kita lihat bahwa Tuhan tidak mengajarkan kepada kita untuk kita saling memisah-misahkan satu dengan yang lain. Ajarkan kita malam hari ini, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita berbeda-beda, kita adalah satu. Tidak ada lagi perpecahan di antara kita, tidak ada lagi permusuhan di antara kita. Tapi yang ada di dalam hidup kita. Ada yang sampai hari ini masih sakit hati? Saya mau tahu dulu. Ada? Aduh, janganlah. Amin. Tidak ada, amin. Tidak ada dong. Yang ada hanya apa? Sukacita. Coba senyum dulu. Jangan sampai senyum terpaksa ini. Amin. Saya percaya bahwa bersama dengan Tuhan ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita. Karena itu saudara punya kehidupan. Tuhan pelihara hidupmu. Tuhan jaga hidupmu. Sampai dimanapun perjalananmu saat ini, Tuhan yang menuntun. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sampai hari ini Tuhan atur langkah saya, langkah saudara. Sampai hari ini Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudara, kebutuhan saya. Tuhan tidak pernah membiarkan anak Tuhan mengalami kelaparan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan mengangkat kita, dan Tuhan akan menolong kita. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu malam hari ini saya mau katakan kepada kita, tidak ada lagi yang berkata bahwa saya dari sini, jadi saya tidak mau bergandengan tangan dengan yang ini, saya mau berdiri sendiri. Tidak. Tetapi baik saudara yang ada dari Papua, saudara yang ada dari NTT, saudara yang dari mana saja, kita adalah satu di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama bergandengan tangan membangun pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita di tempat ini. Karena apa yang dipercayakan kepada kita semuanya baik adanya. Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 dan 13. Satu orang tolong baca kalau sudah dapat. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 dan 13. Ada yang mau baca? Atau saya baca sendiri? Oke. Firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saya dan saudara, kita lahir, bukan memang kita lahir secara jasmani dari orang tua kita, tetapi sesungguhnya saudara dengan saya, kita ada malam hari ini, kita sudah dilahirkan kembali, yaitu kita sudah lahir baru di dalam Tuhan. Hidup kita sudah diperbaharui oleh Tuhan. Hidup kita sudah saat ini. Jangan sampai saudara kembali hidup saudara yang saudara sudah bangun sampai dengan saat ini. Saudara, kita harus lahir baru di dalam Tuhan, lahir bersama dengan Tuhan, lakukan apapun bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kita lakukan sesuatu
seturut dengan keinginan kita, tetapi kita mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena itu malam hari ini saya mau katakan, saudara dengan saya, kita ditebus oleh Tuhan. Kita sudah dibayar oleh Tuhan. Bukan hanya satu orang saja yang Tuhan bayar, tetapi saudara, kita semua sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah Tuhan. Artinya Tuhan mau supaya kita jangan membeda-bedakan di antara kita. Kita satu di dalam Tuhan. Karena itu mari kita sama-sama berjalan bersama di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau supaya kita belajar di dalam kehidupan kita. Anak-anak murid tempat ini tetap berdiri kuat. Tetap berdiri kuat bersama dengan Tuhan. Di luar sana banyak tantangan, banyak godaan. Kalau saudara mau hidup saudara dipakai oleh Tuhan, tetap pegang janji saudara dengan Tuhan. Tidak gampang. Godaan itu banyak. Tetapi kalau saudara dengan Tuhan, saya percaya kekuatan itu Tuhan akan berikan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau masuk di dalam doa kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat apa yang Tuhan sedang ajarkan bagi kami pada malam hari ini. Kami tahu Tuhan, apa yang malam hari ini Tuhan berikan bagi kami mungkin berat untuk kami lakukan dalam hidup kami. Mungkin belum kami pahami sesungguhnya di dalam renungan kami. Tetapi kami percaya hikmat Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu akan terus berbicara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau selalu Allah, hadir sebagai Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau selalu hadir sebagai Bapa yang menolong setiap kami. Di saat kami lemah, Engkau kuatkan kami. Di saat kami sakit, Engkau menyembuhkan kami. Di saat kami mengalami kesulitan, Engkau memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saja kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, Engkau ada bersamaku. Haleluya. Bersamaku
bersamamu Tuhan kami akan melangkah. Bersamamu kami akan melakukan pekerjaanmu Tuhan. Kami tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain Tuhan, tetapi kami memandang salib Tuhan. Kami mau melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau katakan Tuhan, kami siap Tuhan. Kami siap melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Kami siap melakukan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kami Tuhan. Mungkin di antara kami berkata, Tuhan, saya tidak mampu Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa Tuhan. Tuhan, lihat orang tersebut Tuhan, dan Tuhan berkati. Tuhan, berikan hikmat-Mu. Tuhan, berikan kuasa-Mu kepadanya Tuhan. Dan ajar Tuhan, ajar kami semua Tuhan malam hari ini, pemuda-pemudi yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi melayani Engkau. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bukan siapa-siapa di hadapan-Mu Bapa. Malam hari ini Engkau datang mengingatkan kami Tuhan. Walaupun Tuhan melihat kami berbeda-beda satu dengan yang lain, tetapi kami bersyukur Tuhan persatukan kami dalam tubuh Kristus di tempat ini Tuhan. Untuk kami mau bergandengan tangan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tidak mau sia-siakan kesempatan terindah ini Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan masa muda kami Tuhan. Mari Bapa di sorga, setiap mereka yang Tuhan saat ini lihat, Tuhan jamah mereka. Tuhan jamah mereka. Tuhan jamah mereka Tuhan. Terima kasih. Yang sakit Tuhan bangkitkan, Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Yang mungkin saat ini masih menyimpan akar pahit di dalam hidupnya, di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Tuhan angkat semua sakit hatinya Tuhan, dan Tuhan lepaskan. Tuhan berikan sukacita yang baru di dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Yang saat ini bergumul dengan pekerjaan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan buka berkat-Mu Tuhan. Tuhan buka pintu-pintu berkat-Mu. Tuhan berikan Tuhan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mampu menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini, malam yang sungguh indah ini Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, biarlah kami hidup di dalam Engkau. Biarlah kami mau taruh hati kami, pikiran kami, roh kami hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bersamamu Bapa, syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar malam hari ini Tuhan. Hamba tahu hamba terbatas adanya, tapi Roh-Mu, kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Roh-Mu akan terus berbicara dalam setiap hati kami, para anak-anak muda di tempat ini. Biarlah meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur
kepadamu Bapa pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Baik, firman Tuhan yang sangat memberkati kita pada malam hari ini. Kita berdoa buat Kak Diana. Semoga Tuhan bisa pakai Kak Diana lebih lagi. Baik, kita akan masuk dalam persembahan. Sebelumnya kita berdoa. Saudara Yoli akan membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu dan kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan saat ini kami akan memberi korban persembahan kami. Biarlah setiap tangan-tangan akan memberi, Tuhan akan berkati. Bahkan yang tidak memberi juga minggu-minggu akan datang, Tuhan juga berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik, kita akan mengirim persembahan. Kita akan punya yang berkata, kami bawa pujian. Baik, Shalom. Ya, terima kasih untuk waktunya. Untuk saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Kak Diana serta teman-teman semua yang sudah melayani pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat IJI yang sudah datang. Terima kasih banyak. Terus kita setia, terus kita taat, karena kita selalu membutuhkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak apa-apa seperti itu. Dan untuk pengumumannya nanti minggu yang akan datang. Untuk WL-nya nanti Saudari Lesri. Untuk singernya ada Aiki, ada Saudari Novita dan juga Landiron. Untuk asernya ada Tinus dan Saudara Desui. Untuk LCD-nya nanti Saudara David. Itu sedikit pengumuman dari saya. Selanjutnya saya berikan kembali kepada worship leader. Baik, kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian yang berkata, Dancing My Soul. Saudara-saudari, silakan bangkit berdiri.
daripada kami Tuhan, malam hari ini kami kembali mengucap syukur. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih oleh karena pertolongan Tuhan bagi kami sehingga kami boleh kembali ada pada malam hari ini Tuhan di tempat ini, dalam rumah-Mu Tuhan, dalam komunitas kami, untuk bersama-sama bersekutu meninggikan memuliakan Engkau ya Tuhan. Percaya Tuhan semua ya Tuhan, komunitas-komunitas generasi Raja Wali yang ada pada hari ini Tuhan, Tuhan sudah menolong kami semua, memberikan kekuatan, memberikan ya Tuhan pertolongan Tuhan bagi setiap kehidupan kami, dalam seluruh langkah kehidupan kami Tuhan. Mungkin ada yang lemah, Tuhan berikan kekuatan, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Yang juga dalam memikul setiap beban-beban, setiap tanggungan yang harus dipikul, Tuhan yang berikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Berkati masa muda kami, berkati masa depan kami, berkati di dalam pendidikan, dalam perkuliahan, yang sudah bekerja berkati, yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan keterlibatan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam bentuk apapun yang Tuhan mereka semua lakukan, kerjakan, Tuhan yang akan berkati semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bapa, kami berdoa juga terus mendukung dalam doa Tuhan buat rekan-rekan kami, sahabat-sahabat ini juga yang sudah kembali ke daerah mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan penyertaan Tuhan ada bagi mereka, sehingga mereka Tuhan boleh menjadi berkat ya Tuhan di daerah mereka masing-masing Tuhan. Baik ada di Papua Barat ya Tuhan, yang ada di Kupang ya Tuhan, yang ada di Ambon, yang ada di Palembang, yang ada di Kalimantan, bahkan di mana saja Tuhan tempat, Tuhan memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Pakai mereka Tuhan, mereka seperti anak panah yang dilepaskan dan tempat tujuan di sasaran tersebut Tuhan. Mereka belum mengkaryakan, menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan juga rekan-rekan kami Tuhan yang juga sudah menyelesaikan dan yang akan menyelesaikan studi mereka, dan itu artinya mereka juga akan kembali. Tuhan tolong dan doa kami juga menyertai mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Yang sementara dalam pendidikan di tempat ini, yang sementara juga dalam mengikuti proses pelatihan, proses Tuhan pembelajaran di tempat ini Tuhan, biar mereka semua diberikan pertolongan untuk mulai mampu dan mengikuti semuanya Tuhan. Dipersiapkan itu menjadi alat-alat-Mu yang ajaib dan luar biasa Tuhan. Terima kasih, berkati semua yang sudah melayani pada malam hari ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan pakai kehidupan kami Tuhan, bahkan juga hamba-Mu Ibu Diana yang sudah berkati kami dengan firman Tuhan. Lebih lagi memberkati, memakai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam tugas tanggung jawab yang ada di asrama, yang ada di kampus, bukan juga yang ada di dalam rumah di tempat ini Tuhan. Memberkati, mengurapi semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Berkati masa mudanya, berkati pergumulannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Rekan-rekan kami akan juga melayani pada sepanjang minggu yang berjalan kegiatan kami Tuhan. Tolong ya Tuhan. Bahkan kami berdoa juga Tuhan, rekan-rekan kami tidak hadir pada malam hari ini yang mengikuti live stream juga Tuhan, memberkati semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami tetap semua dalam pemeliharaan pertolongan Tuhan. Kami akan kembali biar berkat Tuhan, tangan Tuhan boleh menolong, menyertai sebagai berkat. Mari semua komunitas generasi Raja Wali kasih Tuhan, kita pulang dan kita akan bawa berkarya pada Tuhan. Terimalah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal, menolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang berkali kedua, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada malam hari ini. Semua kita percaya dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan memberkati. Mari kita saat sejenak dan kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ibadah kita selesai. Selamat malam, selamat pulang, dan Tuhan berkati kita semua.